Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sebuah debat dengan mosi yaitu pelaksanaan UNBK. Saya di sini sebagai moderator dan di samping saya ada notulen bernama Ageng Rahmanina Permana. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan tim pro. Pembicara pertama yaitu Maura Putri Taryani. Pembicara kedua yaitu R.A. Intan Permata. Dan pembicara ketiga yaitu Irmawati Wijayaningsi. Dan sebelum mulai saya akan memperkenalkan tim kontra. Pembicara pertama yaitu Denataris. Pembicara kedua yaitu Prasetyo Bayu Handleo. Dan pembicara ketiga yaitu Nadiem Akbar Sarto. Dalam pelaksanaan debat maksimal pembicara dapat menyampaikan pendapatnya 1 menit 30 detik. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai tim pro pembicara pertama akan menjelaskan pengaruh UNBK di Indonesia dan saya setuju bahwa UNBK harus dilaksanakan di Indonesia. Lihat dari keuntungan yang negara kita ambil bahwa UNBK bisa mengurangi pembiayaan negara untuk membuat ujian nasional dengan menggunakan kertas. Dan dapat kita ketahui, kertas didapatkan dengan menebang pohon. Dan dengan dilaksanakannya UNBK bisa menanggulangi penebangan pohon yang mengakibatkan hutan kita semakin gundul dan mengurangi dampak pemanasan global. Dan walaupun kita tahu bahwa pemanasan global tidak dapat dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari tim kontra pembicara pertama dan setuju bila UNBK diadakan di Indonesia karena kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu belum memadai dan negara kita termasuk negara berkembang. Jadi lebih baik pemerintah memberikan pelajaran terlebih dahulu kepada sekolah menengah atas sebelum melaksanakan UNBK. Dan belum lagi sekolah yang berada di pedalaman yang belum mendapatkan akses listrik dan koneksi internet karena mengingat pelaksanaan UNBK ini membutuhkan koneksi internet dan juga jaringan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim pro pembicara kedua ingin menyampaikan bahwa UNBK yang dilaksanakan di Indonesia dapat berjalan lancar, walaupun banyak sekolah yang belum mendapat prasarana yang memadai. Pemerintah pasti dengan tanggap akan menyelesaikan masalah tersebut agar pelaksanaan UNBK di Indonesia dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Mengingat negara kita sering mendapat bantuan dana dari negara asing, UNBK adalah ujian yang wajib dilaksanakan walaupun tidak menentukan lulus atau tidak. Tetapi dengan dilaksanakan UNBK ini, memudahkan pemerintah dapat memeriksa hasil ujian dan tidak akan terjadinya contek-contek seperti ujian nasional menggunakan kertas. Sekian dari saya. Ya, tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kontra pembicara kedua ingin menjelaskan mengenai penerapan UNBK yang ada di Indonesia. Memang benar dengan adanya UNBK di Indonesia ini dapat mempermudah pemerintah untuk memeriksa hasil ujian tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk contek-contek. Mereka memang tidak akan contek, tetapi mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan soal ujian tersebut sebelum ujian dimulai. Karena marak terjadinya hacker dan tersebar luas di internet tidak memungkinkan bahwa tidak kecolongan soal seperti tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan kertas pun pemerintah masih kecolongan soal. Belum lagi masalah mengenai kekurangan laptop dan komputer di tiap-tiap sekolah yang masih menghalangi dan murid-murid yang mungkin belum mengerti cara menggunakan laptop dan komputer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari tim pro pembicara ketiga kurang setuju
menggunakan ujian berbasis komputer ini agar kecolongan soal di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Karena UNBK tidak bisa diakses dengan mudah tanpa adanya registrasi atau pendaftaran peserta didik yang mengikuti ujian nasional ini. Jadi mereka lebih mudah memantau bagaimana cara anak mengerjakan soal, dan untuk kekurangan laptop ini dapat kita tanggulangi dengan menggunakan secara bergantian ataupun meminjam laptop murid yang agak lebih membutuhkan. Dan UNBK ini menguntungkan siswa karena menilainya tidak lama atau bertele-tele. Jadi mereka dengan cepat dapat mengetahui nilai mereka. Sekian. Ya, tim kontrak bicara sedikit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kontrak pembicara 3 ingin mengeluarkan pendapat saya bahwa ketidaksetujuan diadakannya UNBK tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang mungkin masih kurang mampu dan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan prasarana yang memungkinkan untuk diadakannya UNBK. UNBK ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena masih banyak murid-murid yang tidak bisa melaksanakan UNBK, merasa cemburu dengan sebagian siswa yang sudah dapat menikmati ujian tanpa harus menggunakan pensil. Dan juga tidak terlepas dari jaringan internet yang bisa tiba-tiba menjadi sulit diakses dan arus listrik yang bisa tiba-tiba mati ketika sedang diadakannya ujian nasional berbasis komputer ini. Dan untuk sekolah yang kekurangan laptop pasti akan terjadi mengerjakannya secara bergantian, dan itu pula dapat menyebabkan contek-menyontek karena mereka pasti akan menanyakan atau menceritakan bagaimana ujian sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah UNBK di Indonesia mempunyai beberapa dampak positif, seperti mengurangi pembiayaan negara untuk membuat soal ujian, memudahkan pemeriksaan ujian, dan mengurangi kasus soal bocor. Tetapi dikarenakan Indonesia masih dikategorikan negara berkembang dan masih banyak sekolah di pedalaman yang kekurangan sarana dan prasarana, serta banyak yang belum terlalu paham penggunaan laptop atau komputer. Oleh karena itu lebih baik pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana terlebih dahulu dan melakukan sosialisasi pada masyarakat sebelum melaksanakan UNBK. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah membaca kesimpulan debat hari ini, dan terima kasih juga kepada ketua tim yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum.